Okay, welcome back to my video. And hi guys, balik ya. Welcome back to my channel. Ya kalian pasti udah lihat judulnya. Jadi aku akan ngejelasin gimana sih caranya bikin to-do list yang bener biar nggak overwhelm, biar nggak gedebak-gedebuk aja gitu. Jadi kan kemarin udah aku jelasin kayak tentang tujuan hidup pokoknya tentang nyusun tujuan kan, resolusi 2025. Nah sekarang tuh kayak bikin step-step kecilnya dengan to-do list, alias kalau to-do list tuh biasanya kalau aku setiap hari, maksudnya apa yang harus dilakukan di hari besoknya lagi gitu. Kayak pernah gak sih kalian tuh kayak ngerasa bikin to-do list tapi kayak malah jadi pusing sendiri, terus kayak kewalahan. Nah di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya biar to-do list kalian itu beneran bikin kalian produktif. Oke. Biar kalian juga nggak ngerasa overwhelmed. Oke, let's find out. Oke, jadi yang pertama adalah jangan terlalu banyak tugas, guys. Kayak kasihanilah diri kalian sendiri juga, karena kalian juga manusia. Jadi kayak tahu gitu kapasitas diri kalian tuh segimana. Jadi jangan terlalu banyak dulu, minimal kayak 2 atau 3 kalau baru mulai ya. Kalau udah berjalan lancar terus bisa konsisten tuh baru kayak tambahin lah dikit, kayak jadi 4 atau 5 to-do list. Terus kayak kan satu hari itu kayak cuman 2 atau 3 tugas utamanya bener-bener penting. Terus fokusnya adalah kualitas kita ngerjain tugas itu, bukan kuantitas. Jadi fokusnya lebih ke kualitas. Ngerjain ini tuh aku lebih bisa mindful dengan satu tugas ini misalnya. Terus abis itu ngerjain tugas lain bisa mindful juga. Jadi lebih ke kualitasnya aja, jangan ke kuantitas. Karena kuantitas tuh ya ngapain kalau kita ngerjain sesuatu banyak tapi nggak ada yang berkualitas, alias jadinya kerja 2 kali, ya kan ya. Jadi gitu, jangan terlalu banyak tugas. Itu yang pertama. Suara motor lagi. Terus yang kedua adalah bagi prioritas tugas kalian. Jadi kayak jadi 4 matrix. Kalau aku pakainya aku taunya kayak teori Eisenhower matrix. Jadi aku tunjukin gambarnya di sini kayaknya. Nah itu tuh kayak bisa membagi kayak kita bisa bagi kayak tugas yang penting banget, terus mendesak, terus tugas yang penting tapi nggak mendesak, alias nggak harus buru-buru banget. Terus ada juga yang tugas biasa, terus ada juga yang tugas yang bisa kita delegasikan, alias kayak kalau misalnya nih contohnya, misalnya aku ngedit video ini, itu kan aku bisa nyuruh orang, itu bisa didelegasikan. Nah yang paling prioritas adalah tugas yang sangat penting dan mendesak, itu yang paling utama. Jadi kalian harus bisa pinter-pinter milih, harus bisa meletakkan to-do list kalian di sini atau di sini. 3 adalah bikin tugas yang beneran spesifik. Misalnya belajar, hari ini mau belajar gitu. Itu kan agak terlalu umum ya. Jadi kalian kayak pas mau melakukan itu kalian bingung, aku mau belajar apa ya gitu. Jadi bikin
bikin tugas yang benar spesifik. Aku pengen belajar, contohnya aku pengen belajar bahasa Inggris 1 jam. Kalau bisa apa yang dipelajarin, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Jadi pokoknya harus spesifik, jangan cuman kayak umum, kayak cuma belajar doang, atau kayak susah aja sih menurutku, kayak jadinya overwhelmed. Nantinya pas kita mau ngerjain, kita lupa apa yang mau dikerjakan. Terus abis itu kayak tools ya guys ya. Aku biasanya kalau misalnya nyusun to-do list, pakainya Google Notes atau enggak Notion. Tapi Notion agak jarang aku pakai karena kayak terlalu banyak yang harus diatur-atur. Tapi kalau kalian lebih suka pakai Notion, it's okay, pakai aja. Kalau aku biasanya nulis to-do list itu di Google Notes. Nah, di Google Notes itu ada fitur checkbox-nya. Nah, aku biasanya pakai itu. Jadi to-do list hari ini gitu. Aku biasanya juga pas belanja aku taruh di situ juga list-listnya, kayak belanja jam segini, listnya ini gitu. Jadi kayak sangat memudahkan hidup. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih, karena aku pakai digital ya, tapi kalau kalian pengen to-do list pakai kertas juga boleh, itu lebih enak sih menurut aku. Tapi kalau kalian paperless juga pakai Google Notes aja. Terus abis itu, oh ya maaf ya, kok sambil baca guys, soalnya ada yang komen katanya aku nggak bikin skrip. Emang sih sekarang aku bikin. Sekarang nomor 5, step yang kelima, kalian harus eval dari to-do list yang udah kalian tulis dan udah kalian kerjakan. Ya kalau misalnya kalian udah melakukan to-do list itu di hari itu, misalnya kayak to-do list buat hari ini, terus kalian udah melakukannya, gak hampir semua sih, tapi kayak beberapa. Terus pas malamnya, aku biasanya kalau aku sebelum tidur, misalnya aku kayak main HP, checklist itu semua, terus kayak kalau ada yang belum selesai, itu biasanya aku pindahin ke hari berikutnya. Tapi kok bisa selesai semuanya ya guys ya, harus itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian sibuk atau ada kegiatan yang mendadak, terus yang bikin kalian nggak bisa melakukan to-do list yang udah kalian susun itu, it's okay. Kita bisa melakukannya besok, besoknya lagi. Tapi kalau bisa sih konsisten dengan apa yang kalian tulis gitu. Oke, nah itu dia tips menurut aku, tips biar to-do list kalian bisa tercapai dan kaliannya tidak overwhelmed. Terus kalian bisa coba untuk menerapkan itu biar lebih teratur hidupnya dan juga lebih produktif. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalian ada ide nggak mau aku bikinin konten apa lagi? Komen di bawah. Dan sampai jumpa. See you on my next video. Bye bye.